teman-teman, kali ini kita bersama-sama akan memahami resep yang berisi perintah peracikan. Sebenarnya bagaimana sih cara kita membedakan suatu resep itu merupakan resep racikan atau tidak? Caranya cukup mudah ya. Nah, kalau kita mendapatkan suatu resep, misalnya sudah ada suatu invokasio dan selanjutnya diikuti dengan sebuah preskripsio, kita tinggal cek aja di dalam preskripsionya. Apabila di dalam preskripsio tersebut terdapat perintah peracikan berupa M dan F tadi, misefak atau misefak lege artis, maka bisa dikatakan bahwa sediaan tersebut merupakan sediaan racikan. Nah, seperti yang tertulis di samping, teman-teman bisa melihat bahwa yang saya beri warna merah, M, F, itu diikuti dengan perintah peracikan selanjutnya, itu merupakan salah satu bagian yang menandakan atau ciri khas dari suatu resep sediaan racikan. Nah, sedangkan bagian-bagian lainnya secara umum sama. Suatu resep yang baik itu berisi, dalam artian suatu preskripsi yang baik itu dituliskan dengan lengkap, baik dari nama obatnya, diikuti dengan bentuk sediaannya, kekuatannya, dan juga jumlahnya. Nah, kita perlu mengenal juga beberapa istilah-istilah yang digunakan dalam perintah peracikan. Contohnya seperti di samping, ada QS. Nah, dalam beberapa kasus teman-teman akan menemui tentang istilah QS yang berarti secukupnya. Misalnya kita diminta untuk menambahkan bahan tertentu sejumlah cukupnya, kemudian dalam hal ini AD ya, itu artinya sampai. Nah, contohnya campur dan buatlah sirup sampai sejumlah 60 ml. Nah, itu contohnya seperti itu. Kemudian ada juga AA itu menyatakan jumlah yang sama. Kemudian ada juga numero di situ mengartikan jumlah yang harus dibuat berapa. Ada pula DTD atau dateless dosis yang mengartikan jumlah masing-masing. Kemudian di situ juga ada beberapa contoh bentuk sediaan mulai dari kapsul hingga sirup. Nah, untuk aplikasinya seperti apa? Saya beri contohnya sebagai berikut. Nah, teman-teman bisa lihat di sini terdapat 4 buah resep. Nah, 4 buah resep ini secara umum mirip-mirip ya. Hanya saja bedanya 2 resep yang paling atas itu berisi resep racikan untuk sediaan pulveres, sedangkan 2 resep yang di bawah berisi sediaan racikan kapsul. Nah, mari kita lihat bedanya. Di 2 resep yang di atas, anggaplah ini resep A dan juga resep B ya. Resep A tertulis DTD dan resep B tidak ada DTD-nya. Sebenarnya apa bedanya? Untuk memahami sebuah resep racikan, kita perlu menerjemahkan satu persatu. Mari kita lihat contoh yang pertama. Resipe di situ artinya ambillah. Kita diminta untuk mengambil paracetamol sejumlah 100 mg. Kemudian kita diminta juga untuk mengambil sakarum laktis. QS tadi artinya secukupnya. Kemudian ditambahkan juga karmin yang merupakan bahan pewarna secukupnya. Dan di situ kita diminta campur dan buatlah pulveres yaitu sirup terbagi. DTD tadi dateless dosis artinya masing-masing sejumlah sekian sebanyak 10. Berarti kita diminta untuk membuat 10 bungkus sediaan puyer atau pulveres yang setiap bungkusnya masing-masing mengandung 100 mg paracetamol dan juga sakarum laktis serta karmin secukupnya. Sehingga untuk menghitung berapa jumlah bahan yang dibutuhkan, kita tinggal mengalihkan berapa masing-masing itu dengan jumlah yang dibutuhkan. Contohnya, paracetamol tadi diminta 100 mg setiap bungkusnya. Jika kita diminta untuk membuat 10 bungkus, maka 100 mg dikalikan dengan 10, sehingga kita akan memperoleh 1000 mg atau 1 gram zat aktif paracetamol. Itu jumlah bahan yang harus diambil. Sedangkan untuk sakarum laktis dan juga karmin, karena tertulis QS atau secukupnya, maka hanya perlu ditambahkan secukupnya. Kemudian kita lihat contoh resep yang kedua. Kita diminta untuk mengambil paracetamol. Mari kita lihat resepnya. Resipe artinya ambillah, kemudian diikuti paracetamol tablet sebanyak 3. Jadi kita diminta untuk mengambil 3 tablet paracetamol, ambroxol tablet sebanyak 5 tablet, kemudian campur dan buatlah serbuk terbagi numero 10. Nah, coba kita lihat bedanya dengan resep yang pertama tadi. Resep yang kedua di sini tidak ada DTD. Berarti bahan yang kita ambil tersebut digunakan untuk membuat sejumlah serbuk yang diminta. Contohnya di sini, kita mengambil 2 tablet paracetamol dan 5 tablet ambroxol, kemudian kita campur. Setelah kita campur, kita gerus dan kita bagi menjadi 10, ya. Jadi, untuk perhitungan bahannya kita tidak perlu lagi mengalihkan sejumlah numeronya, sejumlah serbuk yang dibutuhkan, karena
Jumlah bahan yang di situ digunakan untuk keseluruhan serbuk yang akan dibuat. Jadi, untuk membuat 10 bungkus, maka kita cukup mengambil 2 tablet paracetamol dan 5 tablet ambroxol. Nah, kemudian resep yang ketiga dan keempat sebenarnya mirip-mirip dengan yang atas tadi. Bedanya, kita diminta untuk membuat sediaan kapsul. Coba kita lihat resep yang ketiga dan juga yang keempat. Di situ resep yang ketiga tidak ada DTD-nya, sedangkan resep yang keempat ada DTD-nya. Tentu teman-teman masih ingat ya bagaimana tadi cara menghitungnya. Untuk resep yang ketiga, maka kita tidak perlu mengkalikan bahan tersebut sejumlah kapsul yang akan dibuat. Sedangkan untuk resep yang keempat, untuk menghitung jumlah bahannya kita perlu mengalihkan masing-masing bahan yang dibutuhkan dengan jumlah kapsul yang diinginkan. Contohnya, paracetamol 100 mg harus kita kalikan 10 dulu, dan juga ambroxol tablet sebanyak setengah tablet perlu kita kalikan 10 dulu, sehingga kita bisa memperoleh berapa hasil akhir atau berapa paracetamol dan ambroxol akhirnya yang harus kita timbang atau yang harus kita ambil. Nah, itu untuk sediaan padat. Secara umum prinsipnya demikian. Oke, yang penting kalian paham prinsipnya. Nah, kemudian kita coba lihat contoh untuk peracikan sediaan cair. Nah, kita punya 2 contoh resep di sini. Contoh yang pertama, kita punya sebuah resep. Ambillah ya GG tablet. GG itu gliseril guaiacolat, itu merupakan obat batuk ya. Kita diminta mengambil GG tablet sebanyak 5, kemudian mengambil CTM tablet sebanyak 5 juga, dan kita diminta untuk menambah paracetamol sirup sebanyak 1 botol. Dan kita diminta untuk mencampur dan juga membuat sirup. Sehingga berapa bahan yang harus diambil, ya kita langsung ambil saja bahan yang tertulis di situ, yaitu 5 tablet GG dan 5 tablet CTM serta 1 sirup paracetamol. Lalu kita campur menggunakan teknik pencampuran yang benar sehingga kita dapat menghasilkan sebuah sirup sesuai yang diminta di resep. Sedangkan resep yang kedua kita sama-sama diminta untuk membuat sirup. Bedanya di situ ya, kita diminta untuk mengambil GG sebanyak 25 mg per 5 ml, kemudian CTM sebanyak 1 mg per 5 ml, dan diikuti dengan paracetamol tadi artinya sampai 60 ml. Ini berarti kita harus menghitung dulu berapa jumlah GG dan juga berapa jumlah CTM masing-masing. Caranya adalah di akhir kita akan mendapatkan sejumlah 60 ml. Nah, jika setiap 5 ml itu kita membutuhkan 25 mg GG, maka kita bisa menggunakan konsep rasio dan proporsi di sini. Jika setiap 5 ml kita membutuhkan 25 mg, maka jika kita akan membuat 60 ml, maka kita akan membutuhkan 300 mg GG. Begitu juga untuk CTM. Apabila setiap 5 ml kita membutuhkan 1 mg CTM, maka setiap 60 ml kita akan membutuhkan 12 mg CTM. Kemudian paracetamol sirup yang harus kita ambil adalah sampai 60 ml. Begitulah cara menghitung dari bahan-bahan yang digunakan untuk membuat resep sediaan cair ini. Selanjutnya, kita lihat tentang resep sediaan semi padat. Nah, sebenarnya resep sediaan semi padat ini relatif lebih mudah juga ya, karena bahan-bahannya juga biasanya itu-itu aja. Contohnya resep yang pertama ini, kita diminta untuk mengambil 1 buah tub krim betamethasone, 1 buah gentamicin cream, serta 5 ml Licadet. Nah, ini kita diminta untuk mencampur dan membuat krim. Maka jika diminta untuk menghitung berapa banyak bahan yang harus diambil, kita tinggal ambil bahan-bahan yang diminta. Nah, berbeda dengan resep yang kedua ini. Nah, kita diminta untuk mengambil asam salisilat sebanyak 3%, kemudian ditambah dengan vaselin sampai 30 gram. Kemudian miseflak unguentas, kita diminta untuk mencampur dan membuat salep. Nah, di situ caranya kita hitung dulu berapa jumlah asam salisilat yang diperlukan. Caranya yaitu 3% dikali jumlah akhir yang diminta. Jumlah akhir yang diminta tadi adalah 30 gram. Sehingga berapa jumlah asam salisilatnya? 3% dikali 30 gram. Nah, kemudian untuk jumlah vaselinnya, karena tadi disampaikan add itu berarti sampai, maka kita perlu menghitung dulu berapa sih jumlah basis yang dibutuhkan, vaselin yang dibutuhkan, yaitu 30 gram dikurangi 3% dari asam salisilat tadi. Nah, sekian dulu kita belajar tentang bagaimana mengenali resep sediaan racikan. Untuk materi yang lain akan disampaikan di video selanjutnya. Dadah!